Kalau ada orang yang statusnya, profesinya itu penjual, dan cara menjualnya itu dengan cara yang baik, itu akan sangat dicintai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabballahu ta'ala 'abdan. Allah sangat mencintai kepada hamba samhan idza ba'a, yaitu berlaku baik ketika menjual, wasamhan idashtara, dan juga berlaku baik ketika membeli, wasamhan idza qada, dan berlaku baik ketika membayar hutang, wasamhan idza qatada, dan juga berlaku baik ketika menagih hutang. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Bapak Ibu sekalian, hadis ini mengandung 4 hal. Coba kita bahas satu persatu. Pertama, Allah ini sangat menyukai, mencintai kepada seseorang yang bagaimana, yaitu ia berlaku baik ketika menjadi seorang pedagang yang hal dalam ini adalah menjual. Di depan itu pagi nanti banyak orang jual ya. Mungkin juga kita yang ada di sini jualan di rumah atau ngapunten, makelar dan seterusnya. Ini juga penjual. Nah, kalau ada orang yang statusnya, profesinya itu penjual, dan cara menjualnya itu dengan cara yang baik, itu akan sangat dicintai oleh Allah. Nabi itu pernah ke pasar, lalu di pasar itu banyak orang jual. Iya Ustadz, kalau di rumah sakit banyak orang sakit, di kuburan banyak orang mati. Oh, itu jawabannya itu ya. Jadi pas saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gandum atau tepung yang ada di karung, lalu tangan Rasulullah itu memasukkan ke tepung ini, ternyata yang dalam ini basah. Nah, kenapa basah? Supaya ditimbang itu lebih berat. Dulu saya punya teman, Pak. Saya nggak saya ceritakan namanya, cuma cara menjualnya juga tidak baik. Beberapa puluh tahun yang lalu itu di Gresik itu kan lagi viral atau apa tentang udang windu, Pak. Nah, udang windu itu dijual saat itu sekitar 100.000 per kilo. Nah, udang kalau ditimbang ya semacam biasanya ya harganya semacam itu, cuma anak ini nakal, jadi beli suntikan, lalu air es yang dingin itu disedot, dimasukkan ini ya, mau dijual itu, ditimbang berat sekali. Aduh, aku ngandani wong sing gak tepak iki nanti ini ya, itu yang nggak boleh ya. Nah, saat Nabi masukkan ini, tanya, "Hai pedagang, ini apa ini? Kok bahasa ini?" Apa jawabannya? Ya Rasulullah, dagang saya tadi kena hujan. Begitu. Ya, kalau kena hujan kan atasnya dulu, Pak. Ini dalamnya. Maka Rasul bersabda, "Barang siapa yang berdagang tipu menipu demikian ini, tidak termasuk golonganku." Jadi kalau berdagang monggo yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pedagang, Pak. Ya, tapi pedagang yang baik. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut Sayyidatina Khadijah, dagangannya laris. Kenapa? Apakah murah? Iya, tapi dapat untung. Begini,
cara dagangnya Rasulullah. Rasulullah saat berdagang itu sangat jujur. Jadi ada barang umpamanya ini yang baik, ini yang jelek, meskipun barangnya sama. Ya, ini pernah saya alami. Kalau bapak-bapak ke Gresik, di situ ada perempatan pasar, belok kiri sebelah kanan itu ada yang memproduksi baju, Pak. Siapa itu ya? Tapi saya bukan promosi, tapi memang kenyataan di sana. Romli ya. Ya, ada baju Romli. Tadi ada yang umpamanya merek Romli, pasti beli di sana atau produksinya di sana. Saya tanya yang digantung-gantung ini, sama. Ya, di sini 110. Ya digantung ini 100. Sama. Saya tanya kepada penjualnya, ya, ibunya. Bu, ini kok 110, ini kok 100, sama. Iya Pak, karena ini ada cacatnya. Ditunjukkan di sini ada cacat. Di sini ada cacat umpamanya ya. Jadi banyak sobek dikit, terus diobras dan seterusnya. Ya, sama barangnya, tapi karena ada kecacatan, maka harganya beda. Nah, Rasulullah juga begitu. Jadi ini barang yang baik 110, ini barang yang kurang baik dijual 100, sama. Kenapa kok beda? Iya, ini ada cacatnya, ini pedagangnya jujur. Ngapunten, ya. Kebanyakan di antara kita, ya, itu yang baik diletakkan di atas sama bawah, yang jelek di tengah. Ya. Kalau ada kuli atau tukang, ini hafal. Bapak-bapak kalau beli kayu, ya, kayu 35, 46 atau 57 itu yang digebok itu ya, yang 35 isinya 10 itu, ngapunten, dibuka nanti insya Allah ada 3 atau 4 yang jelek. Ya, kok tahu Ustaz? Oh, ini penggaweanku ya. Jadi semacam itu. Jadi ini yang tidak pas itu. Ya. Jadi kalau hal yang demikian ini kurang baik. Atau Nabi juga melarang kalau ada orang yang menjual dengan sumpah. Contoh umpamanya, ya, ini saya berdagang kacamata. Saya belinya 1.000. Ya, saya jual 1.300. Ya, ada yang menawar, ya, Ustaz, Pak, ini enggak boleh 1.200 tak? Wah, enggak boleh, kulaannya gak nutut. Nah, wong kulaannya itu 1.000, ya, ditawar 1.200, katanya kulaannya sih durung oleh. Ini bohong. Ya, bohong ini juga enggak boleh. Atau memang mengatakan yang sesungguhnya tapi pakai sumpah. Umpamanya kacamata ini demi Allah bagus, ya, demi Allah saya belinya di sana itu 1.000, maka nih siapa yang mau, monggo 1.200. Orangnya bagus Pak, dan orang yang beli ini tertarik, dan memang kenyataannya begitu, tapi menggunakan sumpah demi Allah, maka ini dilarang oleh Rasulullah. Sumpah, kata Rasulullah dalam hadis, itu melariskan dagangan, tapi menghilangkan keberkahan. Jadi gak usah sumpah kalau kita berdagang, insya Allah laris, bukan sumpah, ya. Jadi demi Allah pakai harfun qasam, wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, dan seterusnya. Ini yang menghilangkan keberkahan di antara rezeki kita. Dapatnya banyak, batinnya wakeh, anaknya sakit, kelangan, kobongan, dan seterusnya. Ya, jadi mari menjadi pedagang. Kalau kita profesinya menjual dengan baik, ya. Umpamanya ngapunten, kalau ada maklar mobil, ya, ini didempul peso pasalnya, ini jual peso. Tanya,
Ini bagaimana? Bagus. Oh, bagus semuanya, mulus semuanya. Ya. Nah, kalau pedagang yang bagus, apakah ini bagus semuanya? Catnya masih orisinil. Cuma ini loh, ini saya dempul, ini juga dempulan dikit, di sini juga dempulan dikit, ini juga dempulan dikit. Nengono insya Allah gak payu, Pak. Ya, jadi tidak apa-apa. Kalau orang ini terkenal jujur seperti Rasulullah, ya, itu akan laris. Contoh begini, Pak. Kalau Rasulullah menjual ini yang baik, ini yang jelek ditunjukkan, dan orang ini puas, maka memberikan referensi. Sama ini tuku apa-apa, tuku ndok Pak itu loh, bagus. Saya dulu ngapunten, saya ini kan profesinya kuli batu, Pak. Saya pernah ngerjakan di Margomulyo sebelum di ini dulu ngapunten. Kalau Kamil ya ada Kamil ke barat dikit itu Margomulyo belum ya? Ya, di pergudangan situ. Nah, di baratnya Kamil itu, pintu Kamil ya, itu ada galangan penjual barang atau bangunan. Nah, saya beli di situ. Ya, nah, saya beli di situ, umpamanya kenanya 25.000 waktu itu, Mas. Sampean catet 27. Kan biasa gitu, Pak ya. Ini biasanya wong sing gak tepak ini. Ya. Ya, jadi pas 25 terus sampai catat 27. Apa yang dikatakan orang? Ngapunten Pak ya, saya nggak berani, nggak beli di sini juga nggak apa-apa. Begitu orang. Ya. Nah, oleh karena ini pedagangnya ini jujur, maka pas saya membelikan sesuatu atau ingin beli sesuatu, saya nyuruh anak buah saya, kamu beli barang di sana. Kalau di sana jangan beli. Karena apa? Saya tidak takut bahwa anak buah saya ini akan memanipulasi harga karena pedagangnya jujur, semacam itu ya. Jadi saya pancing tidak jujur, dia nggak mau. Oleh karena itu saya menyuruh siapa saja beli di situ, saya tidak khawatir engkau nanti manipulasi harganya. Nah, semacam itu. Jadi Rasulullah harus karena referensi dari yang lain, tuku nduk kono wae, tuku nduk kono wae, orangnya jujur. Nah, ini kan kelihatannya itu menjadi bumerang bagi kita. Ini sudahnya jelek, nanti nggak payu nanti. Nah, ini pikiran manusia, ya. Jadi ngapunten, kalau kita jadi penjual, tunjukkan kalau ini yang jelek, ini yang baik, sehingga kita menjadi pedagang yang baik, penjual yang baik, dan penjual yang baik akan sangat dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta, jangankan kita itu meminta, tidak minta pun Allah akan memberi. Ngapunten, umpamanya bapak-bapak cinta Desi Ratnasari, tidak apa-apa ibu-ibu nggak dengar Pak, ya. Cinta kepada Desi Ratnasari, Desi Ratnasari ke tempat kita, belum minta, kamu nyel apa? Loh gitu loh, itu belum minta. Allah juga gitu. Allah kalau sudah senang, sudah suka kepada hambanya, tidak usah hambanya minta, dikasih oleh Allah, ditarik oleh Allah, ya. Jadi pedagang yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.